Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat datang teman-teman semuanya ya di rekaman pertemuan 12, 13 dan 14 ya, yaitu atau tutorial keempat dari praktek QGIS ya. Ini praktik QGIS nomor 4 yang baru saja kita laksanakan minggu kemarin ya, pekan kemarin hari Jumat. Dan sekarang alhamdulillah sepertinya teman-teman sudah banyak yang menyelesaikan kegiatan UAS-nya secara umum. Maka ini juga mungkin sengaja saya keluarkan video ini di akhir ya, supaya bisa fokus dengan mungkin UAS-UAS yang lainnya, sehingga sekarang bagi yang belum ya bisa menyempurnakan dan menyelesaikan tugas UAS dari SIG ya. Di pertemuan keempat kemarin kita membahas apa saja, yaitu intinya layout peta dasar dan peta geologi ya, yang dimana itu menjadi tugas ya, yaitu membuat peta dasar dan peta geologi AGP dan sekitarnya. Kemudian ada tugas UAS, yaitu membuat sama ya peta dasar dan peta geologi tapi bagi rumahnya masing-masing ya, atau daerah rumah masing-masingnya. Maka saya bagikan lagi langkah-langkah ya untuk membuat peta dasar dan peta geologi ya, atau layoutingnya bagian layout, bagian pembuatan fitur-fitur dari peta dasar dan peta geologi. Kita langsung saja kita lihat ke cara pembuatannya. Dan sekali lagi ini pengulangan ya, mungkin bagi teman-teman yang kurang fokus atau mungkin baru bisa menggunakan perangkat komputer ya, karena ya sekali lagi kita ada keterbatasan dalam komputer. Tapi semoga keterbatasan itu tidak menjadi penghalang ya untuk tetap mengerjakan UAS-nya sendiri ya. Dikarenakan ya diharapkan ini menjadi satu minimal sekali pengalaman teman-teman praktek yang menggunakan QGIS ya. Sehingga di masa depan apabila dibutuhkan maka sudah memiliki pengalaman atau bahkan lebih bagus ketika bisa mengembangkan ya, sehingga menjadi pengguna yang tetap ya, bisa digunakan terus-menerus maksudnya. Nah, ini menjadi salah satu skill yang di zaman sekarang ya, itu sangat-sangat perlu ya, sangat-sangat bermanfaat insya Allah dengan banyaknya informasi satelit ya dan data ya. Oleh karena itu sekali lagi diusahakan atau diwajibkan malah ya untuk mengerjakan dengan sendiri ya untuk UAS, walaupun boleh kerjasama ya dalam artian diskusi dengan rekannya. Oke, kita buka ya. Ini cuman saya hanya menyediakan screenshot dari judul, tapi adapun sisanya tidak dengan slide. Kita masuk ya, kita tutup dulu. Seperti yang saya katakan ya, saya sangat menganjurkan kita memiliki atau membuat satu folder yang menyimpan semua file yang terkait dengan proyek kita. Nah, saat ini kita sedang membahas SIG untuk praktek kelas. Saya sudah buatkan foldernya ya. Kemarin juga saya sudah sarankan di tutorial-tutorial sebelumnya untuk membuat ini ya, QGIS project ya, atau menyimpan data-data teman-teman atau project teman-teman dalam bentuk QGIS project, sehingga sekarang kita mau melanjutkan tinggal dipencet, kita tidak perlu membuka satu-satu. Baik, kita buka kembali QGIS project-nya ya, bagi teman-teman yang insya Allah sudah menghapus ya, sudah menyimpan ya atau men-save. Kita tinggal buka ya. Sekarang kita buka, kita tunggu. Nah, bila berhasil maka akan muncul seperti ini ya. Seperti ini. Ini sudah ya, yang harus ditampilkan atau muncul di layer adalah peta geologi ya, raster geologi, raster RBI ya, sama raster OpenStreetMap ya, itu yang harus muncul. Kemudian RBI pemukiman, terus formasi geologi ya, batuannya QT di sini. Karena kita lihat di peta geologinya ini daerahnya warna hijau ya, QT, kita sudah cek buat itu ya. Kemudian informasi kontur ya, walaupun di sini karena datar nggak ada kontur, tapi kita lihat konturnya ada di tempat lain. Kemudian jalan ya, warna merah. Kemudian sungai ya.
kemudian area ya, area memastikan, tapi sebenarnya saya ingin teman-teman lebih besar ya supaya lebih bagus petanya diperbesar nanti. Kemudian titik AGP itu yang harus dimunculkan ya. Oke, nah seperti ini ya. Sekarang yang akan kita lakukan di sesi kali ini adalah layout ya, pembuatan layout. Maka yang harus kita lakukan adalah ke toolbar menu ya, menu bar ya, bagian menu di sini tulisan-tulisan, kemudian kita pencet project ya, kita pilih layout manager ya, kita bisa lihat gambarnya ini ya, sehingga di toolbar ya, di bagian bawahnya ketika ada simbol yang sama ya di sini, maka itu adalah simbol tombol yang sama ya, untuk melakukan hal yang sama ya. Jadi kita bisa buka seperti ini, new print out layout saya salah ya, bukan layout manager tapi new print layout. Ini yang warna kuning ya dengan sini. Nah ini ada sebelahnya, maaf saya salah lihat tadi. Ini ya, new print layout ya, yang ini. Jadi kalau cara biasanya defaultnya adalah ke sini project, kemudian new print layout ya. Maka habis itu muncul seperti ini ya. Kita buat tulisannya peta dasar ya, peta dasar. Kita nama layoutnya. Nah kemudian akan muncul seperti ini. Sebagai alternatif juga bisa pencet ini ya, pencet new print layout ya. Misalnya peta dasar ya. Oke. Kemudian kita muncul juga sama ya. Dan ketika sudah memiliki ya sebuah layout yang sudah di save, maka tinggal nanti ke layouts. Ada beberapa ya yang sudah dibuat ya. Kita buat ya, kita menggunakan nanti yang peta dasar aja. Sebenarnya sama aja karena kosong peta dasar. Oke. Ini sudah ada kemarin ya. Ini kita buat yang baru karena ingin belajar lagi. Kita pakai tadi peta dasar masih kosong. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah pastikan ukuran kertas yang ingin digunakan ya. Kita klik ya, bisa kita klik pencet kertasnya di tengah-tengah sini, maka di sini item properties akan muncul. Untuk cara lain adalah klik kanan di sini, kemudian page properties ya. Kalau belum muncul maka akan muncul seperti ini. Di sini ada ukuran kertas macam-macam A4, A3, A0 ya, sampai custom ya, atau ukuran custom ya, atau sesuai keinginan kita bisa juga ya. Di sini kita gunakan A4 ya. A4 ya. Bisa juga portrait ya kertasnya ataupun landscape ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan juga warna backgroundnya juga bisa kita ganti ya, menjadi hitam misalnya. Tapi di sini kita biarkan A4 ya, A4. Oke, kalau sudah ya. Saya biasa menggunakan figura ya, atau figura atau bingkai ya untuk peta-peta saya supaya mungkin menurut saya rapi atau indah ya. Maka yang kita lakukan adalah add item, kemudian adalah add shape, kemudian add rectangle ya, seperti ini. Itu bisa juga kita cari di sini add shape, kemudian add rectangle ya. Sebenarnya bagusnya dengan ini ada penggarisnya di pinggir ya, kalau mau rapi ya. Tapi kalau saya karena ini contoh, maka dikira-kira mungkin segini ya. Nah, kayak di sini saya buatkan bingkai dari petanya. Oke, seperti itu ya. Kayak ini kita sudah buatkan bingkainya. Misalnya bingkainya mau diganti bentuknya gimana ya? Maka bisa kita ganti di sini. Misalnya saya ingin di sini menurut saya kurang tebal ya. Mungkin saya ganti jadi 0,6 atau mungkin 1 sekalian ya, 1. Tebalannya 1. Nah, mungkin itu lebih tebal ya. Ini kelihatan lebih, batasan-batasannya seperti apa terlihat ya. Oke, sudah ya. Nah, itu ada kebebasan ya bagi teman-teman ya, apakah ingin menggunakan ini atau tidak. Kalau ini kan sekarang bukan termasuk dari 6 komponen yang harus ada pada peta ya, yang cuma dari saya. Adapun yang jadi intinya adalah kita memasukkan isi dari peta ya. Pertama kita akan membuat peta
dasar dulu, maka kita add map dulu ya. Kita pilih di atas di menu add item, add map ya. Atau alternatifnya di sini add map ya, bisa juga. Kemudian kita tarik ya peta kita, maka akan muncul seperti ini. Oke, dan bila sudah, kita ingin menyesuaikan isi dari peta ini ya. Ini kan untuk mengatur ya di mana petanya disimpan. Adapun kalau mengatur atau menggeser peta yang ada di dalam, kita klik ya ini ya, move item content ya, isinya. Kita pencet dulu terlebih dahulu, kemudian kita geser-geser. Di sini mungkin ada juga teman-teman kemarin belum sempat saya beritahukan ya, karena keterbatasan waktu. Bisa kita atur juga skalanya di sini ya, berapa ribu ya. Otomatis ketika perbesarannya seperti ini, di sini 8.368 ya. Di sini saya buat 1 banding 10.000 ya. Nah, seperti itu. Ini 1 banding 10.000. Untuk skala ya teman-teman bisa sesuaikan menurut keinginan teman-teman seperti apa. Di sini saya memberikan contoh ya. Asal jangan terlalu dekat ya. Ini 5.000 masih oke ya, masih kelihatan sekelilingnya. Mungkin jangan sampai 1.000, mungkin 1 banding 1.000 ya. Nah, seperti ini ya. Diusahakan jangan buat petanya dengan perbesaran 1 banding 1.000. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat ya. Banyak fitur di sini. Makanya di sini saya buat sebagai contoh 10.000. Teman-teman boleh mengikuti saya 10.000 ya, boleh. Ataupun yang lain boleh ya. Oke. Nah, begini. Jangan lupa nanti CRS-nya juga diganti ya. Jadi WGS84 ya. Biar sama dengan petanya ya. Oke, begitu sudah. Nah, kita lihat di sini ada coupling ya, ada area ini terasa mengganggu ya, karena ini kan contoh sebelumnya untuk mengetahui area sekelilingnya. Maka supaya menghilangkan ini, kita kembali lagi ke bagian yang ini ya, bagian sini, kemudian kita hilangkan ya. Nah, gitu ya, supaya nanti areanya hilang ya. Jadi itu area cuman untuk pembatas untuk kita mengetahui. Tapi begitu kita tidak perlukan lagi, maka udah hapus. Kita masuk lagi ke layout, kita bisa ini ya, update map preview. Kita update, nah maka dia akan hilang ya. Seperti itu. Maka dengan itu kita sudah memiliki ini ya, peta yang kita inginkan ya, ingin kita sebagai inti ya. Nah, kemudian kita akan mengedit yang lain, maka kita jangan lagi mengaktifkan move item content ya. Kita antara kita ke tangan ya, pencet tangan untuk geser-geser, atau pencet yang putih ya, supaya kita hanya menggeser konten gambarnya itu sendiri, bukan isinya ya. Tapi untuk lebih mengamankan lagi, bisa kita pencet ya si petanya, kemudian kita pilih lock layers ya, lock layers dan lock styles layer ya, for layers ya. Maka ini tidak akan berubah lagi isi dari sini sampai kita edit sendiri ya. Kalau misalnya tidak diedit sendiri dengan menggunakan ini, maka dia tidak akan berubah. Oke, kemudian karena sudah kita punya isinya, maka kita kunci ya, kita kunci yang sudah fix ya, yang sudah tetap ya, tidak akan kita ganggu gugat lagi. Sekarang setelah kita menambahkan isi, yaitu satu komponen sudah terisi, maka kita tambahkan item lain, yaitu apa? Judul ya. Kita maka di sini pilih add item lagi, kemudian kita tambahkan add ya, bisa dynamic text ya, cuman saya biasanya add label. Kemudian tambahkan di sini judulnya ya. Misalnya kita kasih judul peta dasar Politeknik daerah ya, daerah Politeknik Geologi dan Pertambangan AGP misalnya. Seperti itu judulnya misalnya. Kemudian Jalan Sriwijaya, ini mah contoh ya, judulnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sriwijaya Bandung misalnya, seperti itu ya. Kemudian tambah lagi misalnya Indonesia, lebih lagi misalnya, dirinci lagi. Kemudian kita bisa atur ukurannya, kita ke sini ya,
item properties ya, ini item properties, kita sudah masukkan judulnya, kita bisa ke appearance ya, atau bentuknya bisa kita edit, kita bisa ketengahkan ya, kita ketengahkan seperti ini, kemudian tulisannya pun kita bisa ganti ya. Misalnya saya biasa Calibri ya, misalnya Calibri, kemudian ukurannya pun bisa kita ganti ya, misalnya 24 ya kebesaran. Nah, kebesaran misalnya 18 ya mungkin. Nah, seperti itu ya, mungkin cocok 18. Kita perbesar ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian apakah bisa kita bold ya? Ada tulisan-tulisan tertentu yang nggak bisa di bold ya. Ada yang bisa. Tapi kalau tidak bisa di bold, mungkin nanti tinggal cari yang bisa ya. Tunggu ini bold ya. Nah, itu di bold ya. Sudah. Nah, ini berarti kan sudah komponen kedua ya. Nah, ini untuk tambahan ini yang selanjutnya ini hanya dalam rangka estetika aja. Karena ini kita sudah selesai ya terkait ini, terkait judul, sudah tidak akan diedit lagi ya. Yang kurang bagus ya, peta dasar daerah Politeknik Geologi dan Pertambangan. Harusnya dia disesuaikan dengan kaidah memecahkan ini ya, tulisan dalam bahasa Indonesia misalnya. Harus disesuaikan lagi. Cuman sekali lagi karena ini contoh ya, jadi mungkin saya nggak sempurna banget ya. Kemudian kita kunci ya kalau selesai, supaya tadi tidak terganggu ketika kita pencet sini ya. Selanjutnya saya ingin menambahkan unsur estetika ya, unsur yang bikin indah, yaitu add picture ya, atau menawarkan gambar. Kita bisa juga tambahkan di sini ya, dengan menggunakan add picture di sini. Kita berikan sebuah gambar logo ya di sini ya. Kita drag dulu ya buat kotak seperti ini, kemudian cari raster image ya, kemudian kita klik yang 3 titik ini ya. Saya ingin menambahkan logo AGP ya. Maka muncul seperti itu, logo AGP ya. Ini kan mungkin kualitasnya kurang bagus ya, karena ya saya downloadnya mungkin versinya kurang bagus. Tapi lebih ketika mengunduh ya file yang besar, ukurannya mungkin lebih bagus gambarnya. Oke. Seperti itu ya. Ini masih kebesaran ya, kita kecilkan tulisannya, coba kita edit lagi. Ya, ini sekali lagi ini saya pribadi ya, teman-teman silahkan sesuai dengan keinginannya masing-masing yang dirasa paling indah ya buat teman masing-masing. Nah, seperti itu misalnya. Karena saat ini ya belum ada pedoman pastinya seperti apa. Oke, seperti ini misalnya sudah. Kemudian kita kunci ya supaya tidak terganggu gugat. Selanjutnya ini komponen yang termasuk komponen peta, yaitu kita penambahkan arah utara ya. Maka kita add item, kemudian add north arrow ya, atau di sini ya opsi add north arrow, kita gambarkan ya. Nah, seperti itu. Default yang muncul atau asalnya akan muncul seperti ini ya. Kita bisa ganti di bawah, kita bisa seperti tadi, kita bisa import image juga bisa ya. Memang kalau saya pribadi kita cari di sini yang ada, kemudian kita pilih ya pencet, cari yang bagus misalnya yang arrows ya. Mungkin saya pilih mungkin yang ini ya, ini nih karena ada n nya ya. Coba kemudian kita ganti ya, kan ada n nya ya, supaya tahu aja itu n atau utara. Kalau biasanya tanda panah sudah mengarah ke utara, cuma ini supaya menambahkan ini aja informasi n ya, atau kita bisa buat sendiri u ya, tulisan u dengan tadi add label ya. Oke, ketika sudah, alhamdulillah sini sudah menambahkan lagi, kita sesuaikan ukurannya ya, tergantung estetikanya di peta. Ketika dirasa sudah bagus ya, sudah mencukupi, maka kita lock juga ya. Sekali lagi ya, supaya kita mudah ya, tidak lagi terganggu dengan fitur-fitur yang sudah ada. Selanjutnya kita tambahkan add item. Di sini semuanya sudah ada di add item, tinggal kita improvisasi apa sih yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah add scale bar ya, atau
batang skala ya, skala batang. Nah, seperti itu ya. Oke, kita buatkan seperti ini. Kemudian di item properties kita bisa menentukan scale barnya apa ya gitu, dari unitnya ya, kilometer misalnya. Kemudian kita bisa juga ganti ini ya, stylenya ya, gaya dari si kotaknya itu seperti apa ya, seperti itu ya. Ya single box ya, paling double box ya biasanya tuh ya, double box atau single box ya, mungkin single box. Kemudian bisa kita pilih ya segmennya, ada berapa segmen di sini gitu. Contohnya saya 2 misalnya. Oke. Itu kita bisa tentukan ya berapa skalanya, berapa kilometer misalnya. 0,1 ya. Ini ya, 1 cm sama dengan ya ini 1 km segini ya. Seperti itu. Nanti bisa juga apa, diisi ya, fill solid bisa. Nah itu bisa diisi ya, seperti itu. Pokoknya bisa diedit sesuai dengan ya keinginan teman-teman misalnya. Saya buat yang sederhana saja seperti ini ya. Nah, nanti tinggal dipastikan ya betul atau tidak ya si skalanya dengan sentimeter ya. Harus dicek itu sendiri. Saya hanya memandu untuk pembuatannya saja ya. Nanti nanti ketepatan dari skalanya ya, kemudian dari angkanya itu harus dari teman-teman sendiri ya, dicek nanti. Oke. Sudah ya, scale barnya sudah muncul. Kemudian sudah muncul juga display. Itu ya, bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan ya. Sudah ya, contohnya ini. Nah, kemudian setelah scale bar sudah selesai, sudah ada, maka selanjutnya adalah kita add item lagi. Kita tambahkan legenda ya. Itu apa yang menjelaskan isi dari peta ya. Seperti ini. Nah, kita lihat ada banyak sekali tambahan ya dari di dalam legenda ini, maka kita tambahkan dulu legenda misalnya. Legenda. Kemudian untuk mengganti isi ini kita hapus dulu auto update ya, supaya tidak otomatis ya yang muncul apa saja. Biasanya kalau auto update itu berarti semua yang dimunculkan di sebelumnya ya di sini, maka di sini maka akan muncul di legenda ya. Tapi ketika kita auto update kita hilangkan centangnya, maka tidak otomatis kita tambahkan ya. Maka kita bisa sesuaikan apa yang mau kita munculkan ya. Kita hapus ya. Ini kita hapus karena tidak ada dalam peta ya, di dalam isi tidak ada. Kita hapus. RBI pemukiman ada ya, di sini ada ya, warna abu-abu, maka jangan dihapus. QT untuk peta dasar tidak ada ya di sini. Informasi geologi tidak ada, maka kita hapus di sini ya. Ini. Adapun kontur ada di sini ya. Nah, itu kontur, RBI jalan juga ada, sungai juga ada ya. Jalan yang ini kita hapus dulu ya. Kemarin saya coba digitasi, hapus. Kemudian area tadi juga sudah kita hapuskan ya. Maka karena tidak ada di dalam peta, maka kita hapuskan juga taman kita hapuskan. Oke, seperti itu. Maka legenda yang dibutuhkan berarti ya ini saja ya. Legenda. Mungkin supaya sama dengan judulnya, diganti judul ininya top menjadi kalibri juga ya, kalibri supaya bagus ya, kalibri. Ukurannya tadi kalau nggak salah ini 14 ya, 14. Kemudian juga ini bold ya. Nah, seperti itu. Jadi
disesuaikan ya dengan apa estetikanya ya, dengan yang lain ya. Grup frontnya juga kita ganti Calibri juga, misalnya Calibri ukurannya lebih kecil misalnya 12, salah 12. Nah, subgrupnya juga bisa kita ganti ya, Calibri. Oke, bold ya misalnya. Ini tadi 14 ya, 14. Nah itu. Nah item labelsnya untuk isinya itu bisa kita ganti juga nih, buat yang ini nih, Calibri juga misalnya. Nah 12 bold juga misalnya, atau nggak usah bold ya, regular ya misalnya. Sudah bisa kita ganti-ganti ya. Sekarang kita bisa ganti judulnya juga supaya menyesuaikan, supaya rapi ya. Kita ganti menjadi apa, pencet ini ya, pencet yang ini kita rubah, kemudian ya, pena ya kita ganti menjadi apa, lokasi gedung AGP misalnya. Oke, kemudian ini kita buat rapi ya, sungai. Kemudian ini juga sama ya, kita ganti jalan. Kemudian ini juga ya, garis kontur. Dan ini juga pemukiman. Sudah. Oke, dirapi ya. Dan biar lebih rapi lagi mungkin ya, menjadi opsi supaya lebih rapi lagi, kita bisa tambahkan apa, frame ya. Nah seperti itu ya, seperti itu. Jadi menjadi lebih rapi lagi ya. Sudah, berarti kan ada judul satu komponen, arah utara komponen kedua, scale bar ya atau skala 3, legenda 4, isi 5 ya. Adapun yang terakhir, komponen yang belum ditambahkan adalah ya apa? Kita klik kunci dulu ya, kunci ya. Terakhir adalah apa? Betul ya. Kita akan membuat grid ya, grid. Maka kita pencet ya peta. Kan tadi kita kunci ya supaya tidak bisa edit, maka kita buka kuncinya, gemboknya. Nah seperti itu. Kita pencet ya petanya, muncul, dia aktif untuk diedit. Kemudian kita pilih item properties ya, kita pilih grids ya, di sini grids. Kalau yang muncul seperti ini, kita pencet add new grid ya. Nah itu akhirnya muncul di sini gridnya, maka kita modify ya, kita edit. Nah, akhirnya di sini pastikan CRS-nya ya, satuan koordinatnya adalah WGS 84 ya, karena kita menggunakan WGS 84 ya. Kemudian ini grid type-nya seperti dijelaskan kemarin, ada beberapa ya. Ininya disesuaikan misalnya dengan fit segment width misalnya, atau map unit bisa nggak ya, kita coba. Nggak muncul ya, mungkin 0,001 ya, terlalu ini ya, terlalu apa, rapat. Kita ganti, nggak muncul ya, berarti mungkin 0,5 ya, belum juga 0,01. Nah itu muncul ya, kurang banyak, kita tambahkan 0,9 misalnya, atau 0,001 ya, masih ke ini ya, 0,051, 0 berapa ya, 2, atau sebentar, 0,01 ya,
mungkin terlalu ini ya, terlalu 001 ya mungkin. Oh terlalu ini juga ya, 001 berarti ya. Nih paling mending ya, tapi masih terlalu rapat kayaknya. .05 ya. Nah ini mungkin 0,05 ya. Untuk satu lagi ya, 0,006, 0,008 misalnya. Masih kurang ya, 0,08. Sebentar, mungkin 0,009. Terlalu rapat juga, mungkin sedikit lagi ya, 0,04 saja ya. Nah mungkin cocok ya seperti ini ya. Sama juga yang bawahnya 0,004 juga ya, seperti itu ya. Sudah. Style garisnya misalnya kurang tebal ya, diganti jadi 5 misalnya. Nah jadi lebih tebal, lebih terlihat ya. Kita juga bisa ganti gayanya ya, menjadi cross seperti ini misalnya, seperti ini ya. Atau ini saja ya, tapi kita pakai solid di sini, pakai solid. Normal ya. Mungkin warnanya kita bikin sedikit tembus pandang ya, 50%, supaya tidak terlalu tebal ya. Kemudian ini keluar, maaf, kita masih ke grid ya. Di grid bisa modify, kemudian sudah ada ininya. Sekarang kita tambahkan angkanya ya. Kita ke draw coordinates ya, muncul koordinatnya seperti ini. Untuk menyesuaikan koordinatnya, ini kan di sini masih kurang familiar ya. Jangan lupa diganti formatnya menjadi degree, minute, second seperti ini. Ya, itu mungkin kita lebih familiar ya. Ya. Ini kemudian masih ada 3 angka di belakang koma, maka kita ke bawah pilih coordinate precisionnya kita ganti ya 0 ya. Nah maka seperti ini ya, normal ya, maksudnya hanya angka-angka utamanya saja ya. Sudah ya, itu memunculkan apa, angka koordinatnya. Kemudian karena supaya rapi ya, ini masih di bawah koordinat, kita edit ya bagian yang kiri ya, angka-angka yang ini nih, dengan kita ganti menjadi vertical ascending ya, supaya dia miring seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama juga ya, supaya bagus. Untuk yang sebelah kanan ya, kita buat mepet supaya tidak mengganggu informasi yang lain. Kita kembali tadi ke draw coordinates yang right, sekarang yang kanan. Kita ganti horizontal menjadi ya vertical descending atau ascending ya, sama aja. Akhirnya seperti ini yang muncul. Oke. Nah, ini tidak ada ini ya gridnya, maka saya tambahkan frame ya. Tambahkan frame yaitu apa? Zebra seperti ini misalnya. Atau mungkin supaya irit ya, nah line aja border ya, line border saja ya, line border saja ya. Nah seperti itu ya. Nih, nah line border ya. Akhirnya kita punya seperti ini. Oke. Tapi ini juga masih kena di bawah ya. Mungkin kita perkecil saja petanya ya. Nah, apa-apa ya, disesuaikan saja. Tergantung data yang atau daerah yang kita butuhkan. Di sini nggak dipastikan ya. Jadi ukurannya terserah teman-teman. Sudah ya. Begitu sudah ya, kita tadi terubah sedikit ya, 1:10.000. Nah, sudah. Oke, kita sudah memiliki apa? Peta geologi ya. Jangan lupa di save di sini, save project ya. Di save sebagai peta dasar.
kita kunci ya, gitu. Oke. Nah, terakhir kita ingin menambahkan inset ya, peta inset yang seperti saya janjikan kemarin, di mana posisi ini di peta yang besar ya misalnya. Untuk itu, pastikan kembali lagi ke map ya. Pastikan di bagian layer, lock layer dan lock styles for layer. Pastikan itu terlebih dahulu ya. Oke, pastikan itu terlebih dahulu sudah. Maka kita kembali ke sini ya. Kita ganti, kita tutup dengan OpenStreetMap ya. OpenStreetMap kita matikan yang lainnya. Kemudian kita zoom out ya, sesuaikan. Misalnya ini mungkin orang bisa tahu ya. Nah, seperti itu ya. Ini Jawa Barat ya. Jawa Barat di Bandung ya. Nah, udah seperti ini. Kita tampilkan ini saja OpenStreetMap. Kita kembali lagi ke layout, kita add item kembali ya, add map ya, kemudian kita buat di sini di bawah, mungkin seperti ini besarnya, kurang lebih ya, seperti itu. Ini kita coba-coba ya ukuran, saya nggak tahu. Kita coba di sini di bawah. Ya. Oke. Kemudian setelah sudah, kita klik kanan item properties ya, kita pilih overviews yang ini ya, overviews. Kemudian tambahkan overview ya. Nah, setelah sudah pilih seperti ini, cari map frame, kita pilih map 1 ya, map 1 yang ini ya, map 1. Nah, klik ya. Nah, ini kurang terlihat ya, maka kita harus zoom in ya. Di mana posisi kita? Tadi kita tahu di Bandung, nah itu ya. Ini misalnya kota Bandung ya. Nah, ini kota Bandung misalnya. Sebenarnya harusnya lebih bagus ya, maksudnya dalam artian yang familiar, orang familiar, karena tidak semua orang tahu Bandung ya. Ini contoh, karena ini contoh ya, jadi adanya dulu. Nah gitu ya, ini Bandung ya, kemudian tadi sudah ditambahkan apa, overview ya, jadi pastikan WGS84 dulu ya. Kemudian tadi kita ke overview, nah seperti itu ya. Kemudian frame saya udah cuman map pilih map frame map 1 ya. Maka kita munculkan di sini. Jadi di Bandung posisi ini adalah di sini ya, di daerah selatan ya. Dengan itu sudah ya, dengan itu tinggal kita apa, ke layout sini klik item properties, jangan lupa sama juga seperti tadi lock layer ya, dan lock styles for layer. Kemudian mungkin supaya lebih rapi kita tambahkan apa, frame ya. Nah seperti itu. Nah mungkin ya, sekali lagi ini tergantung teman-teman ya, keindahannya seperti apa. Sudah, maka sudah dapat kita satu gambar ya, atau satu peta, yaitu peta dasar. Kemudian kita save ya, kita ke layout, kita export as image atau PDF. Di sini saya kasih contoh save sebagai image, tapi ingat ya, tugas tadi dikumpulkan sebagai PDF ya. Ini saya export sebagai image. Oke, close ya. Kemudian pilih di mana ya. Di sini peta dasar ya, peta dasar Octarian. Saya save sebagai peta dasar, save. Ini kemarin ya contohnya. Kemudian boleh 300 atau saya biasanya 150, tapi ya nanti tergantung berapa DPI dia kualitasnya ya. Semakin besar semakin bagus kualitasnya, tapi semakin besar juga filenya. 150 kemudian save ya. Maka di tempat yang saya kumpulkan ya akan muncul peta dasar Octarian ya, yang sudah kita buat seperti ini. Nah begitu ya. Nah terakhir untuk peta yang satu lagi, karena kita akan membuat dua peta ya, peta geologi dan peta apa, peta dasar ya. Maka di sini kita harus kembali lagi ya. Sebenarnya harusnya tadi jangan digeser ya, karena ini. Tapi nggak apa-apa, kita munculkan informasi yang kita butuhkan. Sekarang kita mau buat peta geologi, maka butuh QT ya. Tambahkan informasi yang lainnya seperti itu. Kemudian kita ke lokasi yang kita tuju ya, tadi AGP sini. Nah seperti itu. Karena kita sudah punya sebuah lokasi ya, maka kita ke layout, cukup ke layout, kemudian kita kembali ke sini ya.
Sekarang kita ingin mengedit kembali ya petanya, maka kita buka ininya, kita hilangkan lock layers ya, lock style for layers seperti itu, kita update. Nah seperti itu ya, hilangkan ininya seperti itu. Oke. Kemudian karena ini kecil informasi geologinya, maka kita perbesar ya, sesuaikan ya. Kita ke sini, kita klik YT ya, kemudian kita pencet ini, kalau kurang besar ya kita pencet pensil kuning ini, maka dia akan muncul beberapa opsi. Kita pilih yang ini ya, kalau sudah ada ya, kita perbesar ya, sesuaikan dengan tadi peta yang sebelumnya ya, sejauh mana itu yang dibutuhkan ya, misalnya seperti ini. Pastikan ini mencakup daerah yang kita tampilkan di peta ya. Saya ini mengira-ngira ya, saya kurang tahu, kita coba cek, kita coba lihat ya di situ sudah mencakup belum. Kita update sini, nah, ternyata belum ya, dia cukup jauh. Kita kembali lagi, misalnya belum. Tambahkan di sini ya, misalnya supaya besar ya, kita mudah-mudahan mencakup semuanya, saya buat besar saja. Nah seperti itu ya. Ini mudah-mudahan cukup ya. Kenapa ini dibuat hijau juga semuanya, karena kita lihat ya, nih peta geologi ini semuanya hijau ya, kelihatannya. Nah hijau ya, mungkin kecuali bagian bawah sini ya, maka kita jangan kasih warna hijau yang bagian bawah, karena itu bukan hijau ya. Sebelah sini aja nih hijaunya. Oke, coba kita lihat sudah cukup atau belum. Update ya. Oh ternyata dia masuk beberapa yang lain ya. Nah kalau karena itu kita tambahkan, kalau begitu ya, kita tambahkan, edit ya, kita tambahkan. Nah supaya menyesuaikan ya, ini klik 2 kali ya supaya muncul ini baru ya, poin baru. Nah gitu ya, ini karena luas ya akhirnya, jadi mencakup formasi lain bukan QT saja, maka kita buat seperti ini ya. Makanya memang paling bagus areanya yang kotak hitamnya itu disesuaikan ya kebutuhan kita, sehingga kita tahu mana yang kita akan gambar ya. Nah, seperti itu. Oke, seperti sudah ya, kita save, jangan lupa kita matikan dulu, kita coba cek ya. Sudah ya. Nah tinggal yang bagian bawahnya saja ya, sebelah sini. Bagaimana caranya? Add ya, kita pilih create layer, new shape file, Tapi sebelumnya kita cek dulu apa ini. Ini yang putih ini apa ya? Matikan dulu sebentar ya. Yang putih ini KL ya. KL itu ini ya, putih kuning. KL itu endapan danau ya, Lampung Tufan, Batu Pasir Tufan, Kerikil Tufan, dan lain-lain. Maka tadi kita kesini lagi ya, aktifkan lagi tadi, kita tutup tadi KL ya, maka kita layer, ke layer, add vector layer ya, create layer ya, new shape file dulu, create layer, new shape file layer, kita kasih nama KL ya, KL, geometry type-nya polygon ya, karena kita ingin membuat area, kita ke simpan di SHP ya, KL. Nah di sini save ya. Oke, muncul ya. Kemudian properties,
Untuk warnanya disesuaikan ya, kita pencet yang ini, sample color ya. Akan dibuat, nah persis ya, mirip. Kemudian kita pilih apa? Nah, no outline ya. Kita nggak perlu pakai luar ya, garis luar. No brush ya. Solid, tapi kita nggak pakai luar ya, no line ya. Apply, oke. Kemudian kita klik ini ya, KL, kemudian kita apa? Pencet yang pensil ya, kemudian kita hijau sehingga kita bisa mulai membuat bagian dari KL ya. Ini saya kira-kira saja ya, karena nggak tahu batas daerahnya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ya, misalnya. Oke. Kemudian kita oke kan, nah itu. Nah, ini berarti sudah ya. Kalau sudah, maka kita hapus yang bagian belakang. Nah, kita punya seperti ini ya. Nanti bisa tinggal kita rapihkan ya, misalnya sedikit berantakan itu ya. Kita bisa cocokkan ya dengan batas-batas dari QT ya, supaya tidak ada warna yang kosong. Ini kan contoh ya, jadi mungkin saya kurang detail ya. Tapi kalau sedang buat untuk pekerjaan ya ataupun untuk tugas ya, sebaik mungkin ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah ya. Sekarang kita munculkan kembali. Nah, sehingga seperti itu ya. Nah, dan jangan lupa ya, yang kita munculkan itu hanya vektornya saja ya. Gambarnya kita nonaktifkan semuanya ya. Nonaktifkan. Sehingga yang kita pakai hanya vektor saja. Kemudian seperti ini sudah selesai. Ya. Kemudian kita update ya. Kita kunci ini karena sudah kita kunci. Jangan lupa lock layer ya. Untuk yang ini, kemudian kita ganti, kita buka judulnya, kita ganti peta geologi, sekarang peta geologi. Nah, sudah kita kunci ya. Yang perlu diganti apa? Legenda saja ya, legenda. Kita buka untuk legenda, kuncinya kita klik kanan properties ya. Nah, kita tambahkan saja yang dibutuhkan ya. Di sini add item ya. Apa yang kita butuhkan? Kita ingin menambahkan QT dan KL ya. Nah, kita juga tadi pemukiman nggak kita masukkan di sini, maka kita hapus. Nah, seperti itu ya. Maka karena ada sedikit perubahan, maka kita geser sedikit ya. Yang sudah ada, nah, semakin panjang ya, kita mungkin sedikit geser-geser ya. Kita ini hilangkan dulu. Kita mau nggak mau ya, karena ada perubahan sedikit ya, kita geser misalnya. Nah, seperti itu ya. Sehingga jadi kembali indah ya, kembali enak dipandang. Setelah selesai semua, kita kita gembok semuanya ya. Sekarang kita ada perubahan, kita save ya di sini supaya nanti kalau kita butuh kita buka lagi. Kemudian kita ke layout, kemudian kita export as image ya. Export, kemudian kita pilih nama, atau kalau belum ada kita pilih apa namanya. Di sini saya dengan menggunakan yang kemarin ya, peta geologi Octarian, save. Kemudian yes, 150 dpi ya, 150. Kemudian di save ya. Sudah selesai. Sebelum ditutup ya, kita pastikan sudah ada ya di sini di folder yang kita sudah simpan. Nah, ini peta pertama, peta dasar, kemudian selanjutnya peta geologi ya, sehingga saya punya 2 peta ya. Oke. Ini adalah pembuatan peta dasar daerah Politeknik Geologi dan Pertambangan AGP ya. Kemudian ini adalah peta geologi daerah Politeknik Geologi dan Pertambangan AGP. Ini adalah tugas ya yang teman-teman harus kumpulkan. Oke. Nah, adapun tugas UAS ya, UAS
yang dikumpulkan adalah peta geologi dan peta dasar daerah rumah ya, misalnya rumah dari Oktarian Iskandar ya, dan lain-lain ya, seperti ini. Oke. Apabila ada pertanyaan ya, silahkan disampaikan via email ya, lebih mudah buat saya. Ada pertanyaan lainnya silahkan tanyakan ke teman-temannya juga bisa, ke kakak tingkatnya juga bisa ya. Selamat belajar, selamat bekerja ya, selamat mencoba. Semoga Allah kasih mudahkan. Terima kasih, cukup sekian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dilakukan mandiri ya, atau tugas masing-masing ya untuk UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.